Kami dari Crew on Seven mengucapkan selamat ulang tahun buat Sheila on Seven yang ke-23. Semoga langgeng terus, selalu menciptakan karya-karya indah. Semoga tambah solid, berkarya yang bagus buat musik di Indonesia. Sukses. jalan terus. Apa lagi? Bajikan lagi ya kan? Seluruh dunia dimanapun kalian berada. Sheila on Seven buat saya udah seperti keluarga jadinya, dipertemukan oleh musik, berawal dari teman, sekarang jadi keluarga besar. Ya hari-hari saya mungkin dalam setahun bisa dibilang ya lebih banyak dihabiskan bersama Sheila on Seven gitu, baik di jalan maupun saat kerja, manggung atau rekaman. Aku spesial loh, mau harusku mati. Dan ya saya bersyukur sekali sih bisa punya rumah yang berisi orang-orang seperti Duta Adam Eros, didukung sama tim dari manajemen, dari mas-mas kru, dari semua keluarganya, anak istri. Ya sekarang jadi kalau bicara Sheila on Seven udah bukan bicara antara saya dengan Duta atau saya dengan Adam atau dengan Eros, cuma ya udah bicara ya seperti keluarga besar jadinya. Saya dengan itu ya saya nganggapnya udah kayak ponakan sendiri. Terus jadi udah tidak sesimpel sekedar ngeband, jadinya udah benar-benar emang udah jadi keluarga. Dan di umur 23 tahun ini ya banyak yang kami atau saya perlu bersyukur karena Allah sudah sangat baik banget dengan Sheila on Seven, dan teman-teman semua yang mendengarkan, yang mensupport Sheila on Seven juga bisa jadi penyemangat kita dalam berkarya. Dan seiring berkembang dan tumbuh dewasa bandnya juga fans Sheila Gang juga berkembang tumbuh menjadi dewasa juga seiringnya. Jadi mereka juga akhirnya tumbuh bersama kita, bisa mengerti kita di saat kita capek, saat kita mengalami kejadian yang sedih misalnya. Terus juga kalau senang juga mereka selalu ada di hari-hari kita, dan ya menyenangkan sih. Mungkin bisa dibilang ya ini mimpinya anak band kalau saya. Secara pribadi saya ini mimpi saya gitu, main band dengan teman-teman seperti ini, dengan keluarga seperti ini, dengan pendukung support system, dengan pendengarnya yang memang sangat ya udah terlalu baik deh buat kita ya. Sekarang kita cuma bisa bersyukur dan berusaha mencoba memberikan karya terus dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang harapan saya di 23 tahun Sheila on Seven. tahun Sheila on Seven. Akhirnya sampai di umur ini, band ini, dengan segala macam lika-likunya, dengan segala macam kelebihan tangannya. Kalau dibilang nggak kerasa ya kerasa. Saya nggak bisa bilang, oh nggak kerasa ya udah 23 tahun. Ya 23 tahun itu terasa. Karena emang menjalaninya pun dengan lika-liku yang saya bilang tadi gitu.
ada rasa bahagianya, ada momen konfliknya juga ada, momen belajar dari konflik itu juga terus-menerus dilakukan, bukan hanya saja ada gitu, tapi masih terus dilakukan gitu. Maksudnya kita belajar terus gitu, karena selama dalam komunitas apapun atau dalam kumpulan apapun, dalam grup apapun, selama kita hidup dengan beberapa orang atau sebanyak orang, kita emang harus terus belajar saling memahami kan. Proses itu nggak akan pernah berhenti selama kita masih terus sama-sama. Ya mungkin Wah, udah ada anak FIB itu. Aksi lagi di lokasi yang ada. Wah, coba Rio. banyak orang bilang, oh biasanya perjalanannya itu benar-benar dari bawah dan ke atas, meroket, tinggal nunggu turunnya kapan. Kalau Sheila on 7 agak berbeda ya. Karena di awal kemunculannya, di usia yang masih sangat muda, waktu itu saya umur 18, saya di tahun 98 saya umur 18 tahun. Jadi saya mendapatkan kontrak rekaman profesional pertama saya dalam hidup saya itu di saat saya umur 18 tahun. Yang lainnya ada yang 18, ada yang 19. Kemudian di usia tersebut, di usia 19 album Sheila on 7 pertama keluar, dirilis. Dan pada saat itu alhamdulillah mendapatkan respon yang langsung sangat luar biasa gitu dari masyarakat cinta musik Indonesia saat itu. Cuman kenapa saya bilang jalannya mungkin agak sedikit beda dengan band-band yang lain, karena Sheila on 7 itu di awal kemunculannya langsung menyita perhatian dengan karya-karyanya, dan menyita perhatian juga dengan penampilan musikal di panggungnya. Dua kutub yang berbeda, tapi karena di awal kemunculannya secara karya musiknya dan penjualan albumnya sangat bagus, tapi Sheila on 7 cukup dinilai kurang baik dalam penampilan sebagai seorang musisi di panggungnya. Sehingga kalau zaman sekarang banyak yang bilang, wah Sheila on 7 band tanpa haters gitu. Nah ini mungkin anak-anak milenial yang mulai mendengarkan Sheila on 7 ya. Tapi kalau mungkin orang-orang yang seumur Sheila on 7 atau sedikit lebih tua dari Sheila on 7 atau sedikit lebih muda dari Sheila on 7 tahu persis gitu bagaimana Sheila on 7 pun banyak dikritik dan mungkin tanda kutip banyak dibully juga gitu di saat awal kemunculannya gitu. Faktornya banyak ya, ada yang memang dasarnya tidak suka, ada yang memang dasarnya iri, ada yang memang dasarnya punya ekspektasi yang lebih gitu. Sebuah band yang menjual album jutaan kopi, tapi ternyata penampilan di panggungnya tidak seperti band yang menjual rekaman jutaan kopi gitu. Kemudian karakter pribadinya juga masih sangat anak-anak sekali gitu, karena ya, dan saya pribadi sih saya tidak pernah menyesali itu gitu, karena kalau Sheila on 7 tidak melewati fase itu, mungkin Sheila on 7 tidak akan ada dalam kedewasaan yang seperti sekarang. Dewasa.
kami ini anak-anak muda yang terlalu senang bermain musik gitu. Terkadang dalam kesenangan kami bermain musik, kami agak melupakan aspek-aspek yang lain, bahwa kami ini tidak lagi hanya bermain musik, tapi kami ada di industri musik gitu. Berpredikat band jutaan kopi gitu, karena kami sejuta kopinya juga nggak cuma satu album, tiga album berturut-turut gitu. Dan itu yang membuat kami sebenarnya ya, saat ada kritikan dan lain sebagainya itu, kami justru ingin membuktikan gitu, bahwa kami band yang mau belajar. Karena kami band yang mau belajar dalam artian gini, bukan hanya karena mendengarkan kritikan orang atau kita berubah untuk orang lain, sama sekali tidak gitu. Tapi lebih karena kebutuhan kami sendiri, bahwa kami pun menyadari gitu, sehingga kami pun juga tidak ada effort untuk bahwa enggak, band kami bagus kok performance-nya di atas panggung. Karena kami sendiri menyadari juga, kami belajar bertahun-tahun itu tentang bagaimana balance di panggung, bagaimana seharusnya kita main sebagai sebuah band, bukan sebagai masing-masing individu gitu di atas panggung gitu. Dan kami menyadari saat itu emang mungkin agak kurang match gitu, predikatnya band jutaan kopi tapi mainnya masih kayak gitu. Performance-nya masih seperti itu. Dan kami belajar terus gitu. Dan kami cuma punya semangat sebenarnya satu. Jadi bisa dibilang keberuntungan tuh pasti ada, hoki itu pasti ada. Emang rezekinya Sheila on 7 lah gitu. Berkahnya Allah buat Sheila on 7 saat itu. Tapi ya berkah Allah itu juga ada cobaannya juga, yaitu tadi gitu, bahwa kami cukup puas dengan predikat band jutaan kopi, atau kami memang pengen menjadi paket seutuhnya gitu, sebuah band dengan karya yang baik tapi dengan performance yang baik juga gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Kita mensyukuri segala kebaikan yang kita dapat dari setiap panggung yang kita jalani dari hari ke hari, tapi kita pun tidak pernah lepas dari evaluasi gitu. Untuk mereview lagi apa yang kurang, apa yang seharusnya nggak kita lakuin di panggung, apa yang harusnya kita lebih kompakan lagi, apa yang harusnya lebih menarik untuk sebuah pertunjukan. Jadi kami belajar gitu, tapi tetap dengan gayanya Sheila on 7. Jadi kami pun tidak ingin hanya semata-mata demi sebuah pertunjukan yang baik, tapi itu akan merubah karakter kami gitu. Itu yang kami juga sama sekali nggak mau. Jadi memang kami belajar sesuai hakikatnya lah, sesuai hakikatnya Sheila on 7 seperti apa. Sama sekali bukan hanya saja karena keberuntungan. Saya akan selalu mengatakan bahwa Sheila on 7 beruntung punya orang-orang baik di sekitar Sheila on 7. Sheila on 7 beruntung diberikan rezeki yang baik oleh Allah. Dan juga itu adalah buah dari kerja keras Sheila on 7 selama ini juga gitu. Kita membuat penampilan yang baik, kita membuat pertunjukan yang baik, kita membuat karya yang baik, dan kita juga berbuat baik kepada orang-orang yang menghargai Sheila on 7 segitunya gitu. Dan kami rasa ya
itu tadi gitu. Memang berkah Allah, berkah dari Tuhan, kemudian hasil dari kerja keras dan doa dari banyak orang. Doa dari banyak orang yang sayang sama Sheila on 7, dan saya yakin ya itu juga karena Sheila on 7 sayang sama mereka. Momen ulang tahun kan untuk bandnya pasti ditanya gimana rasanya sudah 23 tahun atau sekian tahun yang kemarin-kemarin ya, dan biasanya jawabannya juga pasti ya ya dilewati begitu aja, maksudnya karena dari pertama kumpul sama teman-teman kayak Duta, Eros, awalnya dengan Sakti, dengan Anton, di perjalanan Anton dan Sakti harus meninggalkan band, terus akhirnya ada Brian, terus ya itu semua terlewati dan nggak pernah kita ukur lah, maksudnya dengan waktu. Tahun sekian kita akan mencapai ini, tahun sekian kita akan mencoba ini, tahun sekian kita akan mendapatkan ini, tahun sekian ternyata kita mengalami ini, itu sama sekali nggak pernah diukur. Tiba-tiba udah bertahun-tahun dan sekarang ke 23 tahun yang jadi yang utama adalah ya kita bersyukur Sheila on 7 masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dari awal saya, Duta, Eros ditambah dengan Brian bergabung menjadi member di 2006. Ya kita yang harus kita selalu ingat adalah ya kita mensyukuri, terus menjalani sekuat mungkin, se-enjoy mungkin, terus apa ya, karena dari awal pun kita berkumpul juga karena kita sangat senang main musik, dan akhirnya kita sampai kepada tahap bahwa kita harus mengusahakan itu juga, maksudnya menciptakan suasana, menciptakan ritme kerja agar tercipta, selalu terpelihara rasa cinta bermain musik.
kalau ditanya rasanya ya terus langsung pasti kan flashback. Tapi saking banyaknya terus ya pokoknya gitu. Perjalanannya alhamdulillah kita melewati dengan senang lah intinya. Pasti banyak benturan dengan teman-teman, pasti banyak yang seneng pasti banyak, yang mungkin kita rasa kurang senang itu adalah yang mungkin kan pasti tanya suka dukanya, tapi kalau sukanya pasti banyak, semuanya itu pasti suka. Kalau dukanya ya itu bagian dari perjuangannya aja. Jadi ya alhamdulillah udah 23 tahun, mudah-mudahan ada tahun-tahun berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, intinya gitu. Mungkin salahku ya, sekali ya. 1, 2, 3. Yang benar, nyanyinya baik, sama Mas Ringas kan nggak bisa nyanyi kayak gitu. Yang teriak gitu nggak bisa, makanya barengan nyanyi ya. 1 ya, hitung ya, Bapak hitung ya. Mungkin salah ya. 1, 2, 3, yuk. Mungkin salah. Cari, yuk. Maafkan aku. Terus, yang keras, jadi mana yang keras, jadi mainnya. Maju lah, nyanyi dong. Nggak mau ah. Biasanya materi, Mas Ringas aja mau nyanyi. Ya udah deh, ini mic-nya. Nih, tinggi. Udah. Stop, Rian. Oh ya, itu tak lain. Oke. Tentang Sheila on 7 yang mau berumur 23 tahun. Oke. Apa ya? Ya bersyukur sudah jelas pasti. Terus tidak menyangka udah jelas pasti, karena waktu kita memulai dulu nggak ada nggak ada rencana bahwa band ini sampai akan berumur 23 tahun atau mungkin 10 tahun atau apa. Jadi memang dari dulu kita itu anak-anak yang mungkin bisa dikatakan dulu tuh lugu, naif gitu. Jadi kita selalu bermimpi, tapi bukan bermimpi untuk menjadi bisa sebesar ini, tapi bermimpi untuk supaya musik kita bisa didengarkan oleh orang lain gitu. Jadi Drummernya nganggur. Drummernya backing. Ayo, dikurang-kurang. Ayo, lagu pertama dari kami. Ya, kalau ini single keduanya ya, yang ini judulnya Terlewatkan. Buat cewek-cewek di luar sana. Jadi dulu itu mimpi utamanya itu. Dan ketika bukan cuman yang kita impikan, yang kita dapat, tapi dapat lebih-lebih lainnya, itu udah kayak kita anggap bonus gitu. Seperti contohnya ternyata di kemudian hari personel Sheila on 7 bisa hidup dari musik, bisa istilahnya bisa cari uang dari apa yang menjadi hobi. Itu termasuk kalau buat aku pribadi itu goal terbesar gitu, karena aku nggak bisa bayangin kalau aku bekerja selain di musik gitu, karena memang aku nggak bisa yang lainnya gitu, dan belum pernah mencoba yang lain gitu. Dan ternyata itu berjalan terus sampai 23 tahun. Kalau banyak orang yang bertanya rahasianya apa segala macam, ya kita sendiri juga nggak tahu. Pokoknya kita
menjalani dan sampai hari ini, sampai detik ini saya masih masih banyak hal-hal yang bikin saya istilahnya semangat gitu, passion gitu. Saya masih passion bermain musik di Silon Seven ataupun di studio saya sendiri. Saya masih sangat passion dengan itu, dan alhamdulillah semuanya berjalan seiring, semuanya istilahnya kayak alam semestanya juga mendukung, dan ya itu, di hari tertentu kita tiba-tiba terbangun, ternyata udah 23 tahun saya udah 23 tahun saya bersama Adam, bersama Duta. Saya jadi inget-inget lagi gitu, zaman dulu gimana ya. Dalam ingatan itu udah pasti sih ada istilahnya, ada bayangan-bayangannya si Sakti juga masih ada, bayangannya si Anton juga masih ada, karena saya sama Sakti jarang ketemu, sama Anton juga jarang ketemu. Tapi ketika momen ulang tahun itu tiba, ya saya selalu ingat perjalanan kita dulu, awal-awalnya seperti apa ya. Ini namanya Mas Sigit. Selamat ulang tahun Mas Sigit. Bilang, Om Sigit selamat ulang tahun. Ya, dan kalau dibilang maksudnya mana yang terbaik di antara 23 tahun itu, tahun keberapa ya? Hari ini karena semuanya kalau buat aku merasa semakin settle gitu. Jadi settle bukan cuma buat Silon Seven-nya, tapi juga buat kehidupan aku pribadi gitu. Aku juga udah mulai berkeluarga dan segala macam gitu. Terus juga mikirnya lebih tertata, lebih berplanning gitu. Kalau mungkin katakanlah 20 tahun yang lalu atau apa itu masih banyak improve, masih banyak hal-hal yang spontan gitu. Kalau sekarang spontan itu hampir nggak ada gitu, kecuali beli gitar, itu masih spontan dan tidak karuan. Tapi saya menikmatinya. Tapi di yang lain-lainnya semuanya serba terencana, serba dipikirkan secara matang. Ya mungkin itu juga yang bikin Silon Seven bisa sampai hari ini gitu. Semuanya dilakukan dengan pemikiran yang matang, dipikirkan apa baiknya apa buruknya sebelum itu dilakukan. Ada angkanya lagi. Rizky dan Sule. Silon Seven. Kalau harapan-harapannya udah jelas pastilah sama seperti personel Silon Seven yang lain ataupun orang-orang yang mendukung Silon Seven, dalam hal ini kayak Sila Geng. Silon Seven-nya bisa berkarya terus, bisa ada terus, dan orang yang di dalam ataupun yang mendengarkan Silon Seven selalu bisa menikmati Silon Seven-nya. Dan yang pasti kita juga mau mengucapkan terima kasih buat keluarga pecinta di rumah, kemudian saudara-saudara, semua teman-teman semua yang bersupport Silon Seven, Sila Geng di manapun. Menyenangkan sekali bisa bermain musik bersama teman-teman dari 23 tahun yang lalu, dan beberapa kru juga udah ikut kita dari mungkin dari tahun 97, 98 mereka udah sama kita gitu, mas-mas kru, beberapa mas-mas kru ya. Menyenangkan sekali.
yang tidak menyangka gitu. Jadi ketika sudah dikaitkan dengan angka itu baru terasa banyak, karena kalau dilihat anak umur 23 tahun sekarang udah banyak yang married, mungkin ada yang udah punya anak, jadi bisa apa ya, meh jadi Simba. Ya semoga Shillong Seven tetap bisa mencerahkan hari-hari kalian. Kami dari Shillong Seven mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.